Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan membuat laporan praktikum sistem kendali motor pompa air dengan blok panel. Laporan praktikum instalasi komersial. Nama Dema Panda Putra dengan NIM akhir 07 kelas B1. Tujuan praktikum menjelaskan prinsip kerja sistem distribusi air pada bangunan komersial. Yang kedua, menjelaskan prinsip kerja pompa air untuk bangunan komersial. Merangkai rangkaian kendali motor listrik 3 pas untuk sistem pompa air bangunan komersial dengan baik dan benar. Merangkai rangkaian daya motor listrik 3 pas untuk sistem pompa air bangunan komersial dengan baik dan benar pada blok panel. Nomor 5, menganalisis kendala dan gangguan yang terjadi pada sistem kerja motor listrik 3 pas untuk sistem pompa air bangunan komersial dengan tepat, baik, dan benar. Gambaran umum sistem kendali motor pompa air dengan blok panel berfungsi untuk mengoperasikan motor secara otomatis maupun manual, melindungi motor dari kerusakan akibat overload. Fungsi utama sistem blok panel mengintegrasi komponen MCB, magnetic contactor, dan selektor switch untuk memastikan pengoperasian aman dan efisien. Alat dan bahan: multimeter, clammeter, toolset, blok panel, dan MCB, magnetic contactor, dan Tor, PB atau push button on off atau NONC, dan selektor auto manual otomatis ya, dan elektro lilin. Satu lagi sama radar. Untuk diagram wiring menunjukkan jalur kabel dari sumber listrik ke MCB, magnetic kontaktor, Tor, hingga motor pompa air. Setiap koneksi harus sesuai dengan standar kelistrikan. Untuk jalur tersendiri, saya akan menjelaskan. Ini untuk bagian rangkaian daya, dan yang kanan untuk bagian rangkaian kendali. Untuk pada gambar sebelah kiri, ini adalah komponen Awning ampere untuk mengukur arus pada beban motor. Volt adalah untuk mengetahui voltase pada rangkaian tersebut. Selektor volt untuk mengetahui volt mana yang ingin diketahui, apakah sumber dari line R atau line S atau line T atau fase netral. Untuk ini adalah WLC Omron. WLC Omron ini terpisah ya. Dan ini untuk radar. Untuk rangkaian daya tersendiri, terdapat satu buah MCB 3 pas, satu buah kontaktor, dan satu buah tor. Untuk beban tersendiri, motor 3 pas. Karena praktikum tidak menggunakan motor, diganti menggunakan lampu pijar. Untuk rangkaian tersendiri, output dari MCB masuk ke kontaktor, coil, masuk ke koil kontaktor ya, nomor 135.
Dan output kontaktor 246 langsung masuk ke TOR atau thermal overload. Untuk output dari TOR sendiri langsung masuk ke motor 3 pas atau ke bebannya. Untuk rangkaian daya tersendiri, rangkaian kendali tersendiri, kita langsung mengambil fasa dari salah satu tegangan 3 fase tersebut, R, S atau T. Untuk netral kita ambil dari netral, jangan semua dari fasa. Fasa langsung masuk ke MCB 1 pas. MC, nah, output dari MCB 1 pas masuk ke emergency switch. Output dari emergency masuk ke 97. Ini sebenarnya kebalik ya. 9798 adalah NO, 9596 adalah NC. Output dari emergency tersendiri langsung ke 97, 95, dan 21. Untuk ini 98 ya. 98 masuk ke period time warna kuning. Untuk output dari 22 pada kontaktor masuk ke pilot lampu warna merah. Untuk pilot lampu hijau kita langsung kopel ke A1 ya. Untuk 96 langsung masuk ke selector switch. Kita anggap ini 9596 ya. Langsung masuk ke selector switch dan output pertama yaitu manual. Manual tersendiri eh, output pertama masuk ke push button off. Keluaran masuk ke push button on, dikoppel dengan 1314, lalu keluarnya on masuk ke A1, dikoppel dengan lampu pilot lamp hijau. Untuk jam dari A1 ini masuk ke TA WLC. Untuk bagian auto, output dari auto masuk ke TC WLC. Untuk bagian WLC, E1, E2, E3 masuk ke sebuah komponen lain. Untuk SOO S0 WLC ya, masuk ke A2 radar. Untuk A1 radar dari A2 kontaktor atau netral ya. Oke, lanjut. Cara kerja sistem kendali motor pompa air. Urutan kerja sistem tekan tombol on, magnetic kontaktor aktif, motor pompa menyala. Tekan tombol off, kontaktor terputus, motor berhenti. Mode otomatis menggunakan elektroda lilin untuk deteksi level air. Fungsi proteksi dan kendali otomatis sistem dilengkapi proteksi Tor, thermal overload, relay yang memutus aliran listrik saat terjadi beban lebih. MCB berfungsi sebagai pengaman arus dan hubung singkat pada keamanan instalasi. Hasil pekerjaan untuk yang pertama, di sini ada 3 foto. Untuk yang posisi pertama, posisi mati, mati semua.
Untuk yang posisi otomatis ini kendali otomatis. Untuk yang posisi manual, hasil praktikum dan pengujian, motor pompa air berjalan dengan lancar dan stabil setelah sistem kendali diaktifkan melalui box panel. Sistem proteksi bekerja dengan baik, MCB dan thermal overload relay berfungsi normal saat pengujian beban lebih. Seluruh sistem berfungsi normal pada mode manual maupun otomatis. Selector switch beroperasi sesuai desain. Keselamatan kerja saat instalasi, matikan sumber listrik sebelum instalasi, gunakan alat pelindung diri, sarung tangan, kacamata, wear pack, dan lain-lain, termasuk sepatu safety ya. Pemeriksaan koneksi dan insulasi kabel. Hindari area basah saat bekerja. Kendala dan solusi. Kendala motor tidak menyala, masalah motor pompa air tidak menyala saat tombol ditekan. Solusinya, cek sambungan kabel dan pastikan magnetik kontaktor bekerja dengan baik. Otomatis tidak menyala. Mungkin kita bisa mengecek radar air tidak dalam kondisi normal ya. Cek ulang radar atau bisa pengecekan sementara dengan push button apakah radar memang benar-benar rusak. Saklar pengaman rusak. Masalah saklar pengaman tidak berfungsi saat dioperasikan. Ganti saklar yang rusak dengan komponen baru atau mencoba dengan komponen yang lain. Pastikan koneksi terpasang dengan benar ya. Untuk kesimpulan praktikum, sistem distribusi air bangunan komersial bekerja dengan menampung air di GWT, lalu memindahkannya menggunakan pompa submersil atau transfer ke roof tank untuk dialirkan ke titik keran memanfaatkan gaya gravitasi dan pompa booster. Operasional pompa tersebut digerakkan oleh motor 3 fase yang dikontrol secara otomatis melalui integrasi rangkaian kendali sebagai otak atau logika sistem dan rangkaian daya sebagai penyalur energi utama di dalam box panel. Pemahaman yang baik terhadap kedua rangkaian tersebut sangat krusial untuk merakit panel yang benar sekaligus memudahkan analisis dan penanganan gangguan teknis seperti beban overload, beban lebih atau overload demi menjaga keamanan serta kelangsungan sistem distribusi air gedung, air pada gedung ya. Laporan praktikum jawaban pertanyaannya. Yang pertanyaan pertama, jelaskan sistem pendistribusian air bangunan komersial dari water source, water tank, sampai ke titik kran. Sumber air PDAM atau sumur langsung. Berikutnya ditampung di GWT atau tangki bawah. Berikutnya disedot oleh pompa transfer. Nah, yang dikirim ke rooftop, roof tank, tank tangki atap ya. Terus dialirkan ke bawah lewat pipa memanfaatkan gaya gravitasi. Setelahnya sampai di titik kran. Untuk pertanyaan kedua, apakah perbedaan antara pompa submersible dan pompa transfer adalah pompa submersible B6 dipasang di dalam air atau terendam. Fungsinya untuk mengambil air dari sumur dalam deep well atau menguras tangki. Untuk yang pompa transfer dipasang di luar air atau di atas air ya. Fungsinya khusus memindahkan air dari tangki bawah GWT ke tangki atas roof tank. Untuk pertanyaan ketiga, semua sistem pendistribusian air bersih bangunan memerlukan pompa booster. Tidak semua ya. Pompa booster hanya butuh dipasang untuk melayani 2-3 lantai teratas di bawah tangki atap karena tekanan gravitasi masih lemah. Untuk lantai di bawahnya, tekanan air sudah cukup kuat murni dari gaya gravitasi ya. Oh, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.